Halo, kembali lagi di channel Limpeng TV. Nah, saya hari ini agak sedikit kurang semangat ya, karena semalam saya telah menyaksikan bagaimana tim Indonesia bertanding di Olimpiade di cabur bulu tangkis, yang kenapa saya sedih saja melihat nasib para wakil Indonesia di cabur bulu tangkis yang bisa dibilang tidak sesuai harapan, sangat menyedihkan. Hanya menyisakan satu wakil saja dari total 6 wakil Indonesia di Olimpiade kali ini. Dan bagaimana ya, kalau kalah sih biasa saja. Ini saya kecewanya karena bagaimana semangat juang atlet ketika bertanding itu saya tidak nampak di atlet-atlet Indonesia di Olimpiade kali ini. Bahkan terkesan tidak mempunyai semangat saat bermain. Tapi saya salut bagaimana Gregoria Mariska Tunjung sebagai wakil Indonesia yang tersisa semalam berjuang sangat keras, berhasil mengalahkan Kim Ga-eun dari Korea Selatan di babak 16 besar, sehingga hari ini di tanggal 2 Agustus ini dia akan kembali bertanding di babak 8 besar atau perempat final, akan menghadapi wakil dari Thailand yaitu Ratchanorn Intanon. Dan kita berharap semoga Gregoria Mariska Tunjung bisa membawa nama baik Indonesia sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di cabur bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Nah, kembali lagi ke bahasan awal bahwa penampilan Indonesia yang sangat-sangat tidak mencerminkan daya juang dan semangat yang tinggi. Kita akan bahas satu persatu di tiap nomor. Kita akan mulai dari waktu pertama Indonesia yang tersisih di Olimpiade ini, yaitu Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka tergabung memang di grup yang sangat berat. Ada yang mengatakan bahwa ini grup neraka. Dan mirisnya bahkan mereka tidak memenangkan satu game pun selama bertanding. Di pertandingan pertama mereka melawan wakil dari Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Mereka kalah 2 set. Mereka menghadapi unggulan pertama dari China yaitu Chen dan Jia. Mereka kalah 2 set. Dan di pertandingan terakhir, meskipun tidak menentukan lagi, bahkan di sela-sela interval di game pertama atau kedua, itu sang pelatih Peng Jian sempat mengatakan bahwa kalau mereka tidak mau bermain lagi, kedua pasangan ini tidak mau bermain lagi, tinggal salaman saja dengan lawan. Itu menurut saya saking kesalnya sang pelatih ya. Dan akhirnya mereka hanya menempati peringkat terakhir di grup A sebagai juru kunci dan tidak lolos ke babak berikutnya. Satu wakil Indonesia sudah gugur. Kemudian di nomor ganda campuran, sebenarnya Rinov Rivaldi dan Pita Ningtyas tadi di awal-awal pertandingan menunjukkan performa yang apik menurut saya, menghidupkan secerca harapan bagi wakil Indonesia di nomor ini, karena mereka mengalahkan Kim Won Ho dan Jung Na-eun dari Korea Selatan. Namun di pertandingan berikutnya dengan kedua dan ketiga mereka justru kalah dan tidak menampilkan pertandingan yang sungguhnya. Memang di pertandingan kedua lawannya memang sangat berat, yaitu bulan pertama Zheng Siwei dan Wang Yaqiong. Mereka kalah 2 set langsung. Tapi di pertandingan ketiga saya rasa menghadapi wakil tuan rumah yang secara head to head mereka unggul, ya saya rasa mereka bisa. Namun sayangnya tidak ditampilkan dalam pertandingan ketiga tersebut. Mereka juga kalah 2 set langsung, sehingga harapan untuk lolos ke babak berikutnya sirna sudah. Padahal Tom Gikwal dan Delvin Delru juga peluangnya tipis untuk lolos, karena mereka 2 kali sudah kalah, sehingga sudah ada 2 wakil Indonesia yang gugur. Kemudian lanjut lagi ke sektor selanjutnya, yaitu di nomor tunggal putra. Indonesia meloloskan 2 wakil, yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Keduanya memang mengalami penurunan performa akhir-akhir ini. Jojo bahkan setelah tampil di Thomas Cup dan Badminton Asia Championship, performanya kian anjlok. Di Indonesia Open dia juga kalah di babak pertama. Begitu juga dengan Anthony Sinisuka Ginting ya. Bahkan di Thomas Cup pun dia juga kalah dari HS Prano ya. Tapi sekali lagi saya juga tidak menduga mereka bisa-bisanya tidak lolos dari babak grup. Kita mulai dulu dari Jonathan Christie. Dia tergabung satu grup bersama pemain dari Belgia, Julian Garegi,
kemudian Kevin Cordon dari Guatemala, dan satu lagi Lakshya Sen dari India. Di atas kertas memang Jojo sebagai unggulan ketiga sangat diunggulkan, namun ya lagi-lagi tidak ada semangat dan daya juang, permainannya pun sangat-sangat membosankan. Namun di babak penentuan saat menghadapi Lakshya Sen, di mana ini merupakan pertandingan dia terakhir untuk memperebutkan tiket ke 16 besar, dia di game-game awal sempat unggul 8-2, namun gagal mempertahankan keunggulan sehingga terkejar. Bahkan di akhir-akhir game pertama dia sudah mencapai poin 18-16, tapi sangat disayangkan sekali lagi tidak konsisten dalam melakukan serangan dan pukulan sehingga set pertama terlepas. Lakshya Sen comeback 21-18, dan di set kedua saya berharap dia bisa comeback, namun sayangnya permainannya justru lebih buruk, dan pertandingan tersebut pun menjadi akhir bagi petualangan Jonathan Christie di Olimpiade Paris 2024. Dan satu wakil tersisa, Anthony Sukaginting, harus menghadapi tuan rumah di babak penentuan, yaitu Thomas Junior Popov. Bermain di hadapan banyak pendukung Prancis memang itu memberikan tekanan tersendiri. Bermain melawan wakil tuan rumah, permainan berlangsung ketat, namun lagi-lagi Anthony Ginting kalah di pertandingan ini. Bermain rubber game, kalah di set pertama, menang di set kedua, namun di set penentuan dia harus kalah dengan Thomas Junior Popov. Dan hasil tersebut menjadikan wakil Indonesia dari 3 nomor harus gugur di Olimpiade Paris 2024. Dan di 2 nomor terakhir, Indonesia sepertinya masih memberikan harapan bagi pecinta bulu tangkis Indonesia, yaitu di nomor ganda putra dan nomor tunggal putri. Di nomor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto meskipun kalah di pertandingan terakhir, namun mereka berhasil lolos sebagai runner-up grup. Fajar Rian kemudian lolos ke babak 8 besar. Setelah hasil drawing keluar, dia harus menghadapi unggulan pertama dari Cina. Mereka bertanding semalam, yaitu melawan Liang Weikeng dan Wang Chang. Pertandingan berlangsung ketat, kejar-mengejar poin. Mereka bermain sangat all out, namun pasangan Cina lebih baik dalam mengatur permainan dan mengurangi error-error yang tidak perlu. Sementara Fajar Rian masih melakukan kesalahan-kesalahan dasar seperti servis yang tidak baik, servis error, dan juga antisipasi yang tidak baik, dan juga pukulannya sering membentur net sehingga set pertama Liang dan Wang unggul. Skor sempat 20-19 untuk keunggulan Liang Wang, kemudian disamakan oleh Fajri. Kemudian Cina unggul lagi mendapatkan match point kedua. Fajar Rian menyamakan lagi sebelum akhirnya ditutup dengan kemenangan Liang Weikeng dan Wang Chang di set pertama dengan skor 24-22. Di game kedua juga demikian, permainan berlangsung sangat-sangat ketat, kedua pasangan kejar-mengejar poin, dan saya rasa skemanya hampir sama di babak pertama. Di game pertama Fajar Rian sempat tertinggal 20-18, namun dengan semangat juangnya mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 20 sama. Namun pasangan dari Cina berhasil keluar sebagai pemenang setelah 2 poin berikutnya berhasil mereka rebut. Dan akhirnya wakil Indonesia di nomor ganda putra habis sudah. Sementara itu Gregoria Mariska Tunjung berhasil menyapu 2 kemenangan di babak grup sehingga dia lolos ke babak 16 besar. Dan tadi malam harapan kita satu-satunya di nomor tunggal putri yang tersisa, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan wakil dari Korea Selatan, yaitu Kim Ga-eun, lewat permainan yang sangat dramatis dan menegangkan yang membuat kita daktik besar menonton di rumah. Dan alhamdulillah akhirnya harapan Indonesia masih ada. Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, dan dia di nomor tunggal putri berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak 8 besar. Dia akan menghadapi Ratchanok Intanon hari ini, siang hari nanti, dan kita berharap
Gregoria Mariska Tunjung bisa mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade kali ini dengan dia berhasil lolos ke babak semifinal. Kita berharap seperti itu karena ya memang hanya tinggal dia sendiri yang tersisa. Kita berharap semoga Gregoria Mariska Tunjung mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, video ini saya rasa cukup panjang, namun ya di balik video yang panjang ini saya juga agak sedikit kesal bagaimana tim bulu tangkis Indonesia mempersiapkan tim ini yang saya rasa tidak ideal. Saya baca bagaimana persiapan mereka, tim ad hoc baru dibentuk sekitar 6 bulan sebelum Olimpiade, serta tim advisor yang berasal dari para gold medalis di Olimpiade sebelumnya. Ada Taufik Hidayat, ada Tontoy Ahmad Liliana Natsir, ada Chandra Wijaya, ada Gracia Poli bahkan. Namun itu tidak cukup nampaknya buat Indonesia bisa berjaya di Olimpiade kali ini, yang seperti saya sering ulang kata-kata yang sering saya ulang di video ini. Mungkin daya juang dan semangat yang tidak ada. Ini menjadi catatan hitam bagi perbulu tangkisan Indonesia. Bisa saja mengikuti pencapaian di edisi 2012 Olimpiade London, bagaimana Indonesia tidak meraih satupun medali. Perlu kita ketahui bahwa memang bulu tangkis ini menjadi harapan yang luar biasa bagi Indonesia saat berlaga di Olimpiade. Bagaimana dari tahun 1992 sampai sekarang cuma olahraga bulu tangkis yang bisa menyumbangkan medali emas bagi Indonesia. Jadi tidak salah jika masyarakat Indonesia menaruh harapan yang tinggi bagi atlet-atlet yang berjuang di cabur bulu tangkis untuk Olimpiade kali ini. Namun harapan itu nampaknya seketika tidak bisa terwujud apabila bulu tangkis Indonesia hanya menyisakan satu wakil di nomor tunggal putri. Dan saya berharap kedepannya semoga PBSI bisa mengambil pelajaran dari peristiwa di Olimpiade Paris 2024 ini, supaya di saat Olimpiade Los Angeles 2028 nanti kejadian seperti Paris 2024 ini tidak akan terulang lagi. Itu saja untuk video kali ini. Saya akan kembali dengan pembahasan yang lain di video berikutnya, dan sampai jumpa.